Selamat siang, perkenalkan nama saya Jenia Francis dengan NIM 2103020100. Akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah harian ketiga yang diberikan oleh Bapak Lasaris Ahmad. Kebudayaan dan masyarakat. Pengantar, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan berasal dari kata Latin. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, dan sebagainya. 2. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa, lisan ataupun tertulis. 5. Kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. 6. Sistem kepercayaan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. 1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. 2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu. 3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan oleh tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian yaitu: yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang keempat, kebudayaan berdasarkan profesi. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah: 1. Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. 2. Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. 3. Individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur baru. 4. Ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang terjadi sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatannya. Misalnya, orang lantas mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, bagi hasil, dan lain sebagainya yang sebelumnya belum dikenal. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan karena perpindahan penduduk dari kota ke desa atau transmigrasi. Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang pembagian kerja yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perpindahan penduduk telah berlangsung selama ratusan ribu lamanya di dunia ini. Yang kedua, ada penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, adalah inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur-unsur kebudayaan yang baru yang tersebar ke lain-lain bagian masyarakat.
dan cara-cara unsur kebudayaan yang baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan baru sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian dari discovery dan innovation. Apabila ditelaah lebih lanjut tentang penemuan baru, terlihat bahwa ada beberapa faktor pendorong yang dipunyai masyarakat, antara lain adalah kesadaran individu-individu yang akan kurang dalam kebudayaannya, kualitas alih-alih dalam suatu kebudayaan, perangsangan bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat. Di dalam setiap masyarakat tertentu, ada individu yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakatnya. Sebagai orang menerima kekurangan tersebut sebagai hal yang diterima begitu saja. Sebagian orang yang tidak puas dengan keadaan tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Mereka inilah yang kemudian menjadi pencipta-pencipta baru tersebut. Pertentangan masyarakat. Pertentangan memungkinkan terjadi di antara individu atau kelompok-kelompok. Pada dasarnya, masyarakat tradisional di Indonesia bersifat kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kepentingan individu walaupun diakui tapi mempunyai fungsional sosial. Banyak timbul pertentangan antara kepentingan individu dan kelompoknya, yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Pertentangan antara kelompok mungkin terjadi pada generasi muda dengan generasi tua. Pertentangan demikian itu kerap terjadi, apalagi pada masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional menuju ke tahap modern. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing atau barat yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan demikian dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas antara wanita dengan laki-laki, cara berpakaian atau derajat wanita yang kian sama di dalam masyarakat, dan lain-lain. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi yang terjadi di Rusia pada 1917 telah menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar bagi negara Rusia yang dulu adalah kerajaan berubah menjadi diktator proletariat yang dilandaskan pada doktrin Marxis. Segenap lembaga kemasyarakat, mulai dari bentuk negara sampai keluarga, mengalami perubahan yang mendasar. Proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian dalam masyarakat merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat yang dimaksud adalah sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keserasian masyarakat, dapat menolaknya atau mengubah susunan kemasyarakatan dengan maksud menerima unsur yang baru. Kadangkala ada unsur baru yang dipaksa oleh suatu kekuatan, akan tetapi jika ada unsur baru yang tidak dapat ditolak oleh masyarakat karena tidak menimbulkan kegoncangan atau pengaruh tetapi bersifatnya dangkal dan hanya terbatas pada bentuk luarnya. Hal ini tidak akan berpengaruh pada norma-norma dan nilai-nilai sosial dan dapat berfungsi dengan wajar. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan merupakan saluran-saluran yang diisi oleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintah, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak ketergantungan pada kultural, fokus masyarakat pada suatu masa yang tertentu.
Terkadang unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan secara bersama mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap masyarakat. Itu berarti ada gangguan yang berkelanjutan terhadap keserasian masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa ketegangan dan kekecewaan di antara masyarakat tidak mempunyai saluran perubahan. Apabila keserasian kembali dipulihkan setelah terjadi suatu perubahan, keadaan tersebut dinamakan penyesuaian. Bila sebaliknya terjadi, maka dinamakan ketidakpenyesuaian sosial, yang memungkinkan mengakibatkan terjadinya anomie dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan karya Drahardini dan G. Kartasaputra adalah lunturnya norma-norma yang dianut atau vakumnya suatu nilai atau tata krama dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.